ولا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Jemaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki ataupun perempuan dan dia dalam keadaan beriman, maka pastilah kami akan menghidupkannya, membuatnya hidup dengan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang indah, kehidupan yang baik, dan kami akan memberikan kepadanya ganjaran sesuai dengan sebaik apa yang mereka amalkan. Dari ayat ini jemaah sekalian ada kunci kehidupan yang baik, yaitu beramal saleh, taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita kehidupan yang baik dan akan memberi ganjaran kepada kita. Apa kaitannya dengan yang tersiar dari kabar belakangan ini, dari keterjadian di sebagian belahan dunia atau belahan bumi yang Allah Ta'ala takdirkan terjadinya wabah atau virus yang menjangkiti sebagian dari manusia, walaupun dari segi persennya baru seberapa kecil, tetapi semua headline news itu menceritakan tentang masalah ini, yaitu coronavirus atau wabah virus corona. Saya berusaha untuk mencari bagaimana fatwa para ulama dan artikel mereka mengenai virus ini. Dan di antara hal yang sedikit saya takjub, ya, kaget, ternyata ada artikel dari salah satu ulama kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dari Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Sa'ad Asy-Syafri, ya, Abdurrahman Asy-Syafri. Beliau telah menulis, dan hal tersebut ditulis pada tahun 2015, yaitu Ta'un Corona Fatawa wa Ahkam. Ta'un di sini maknanya di kita virus. Ta'un Corona, virus corona, fatwa-fatwa dan hukum berkaitan dengan itu. Ternyata 2015 sudah ada corona. Dan kemudian saya mencari-cari tentang penyebab corona atau hewan-hewan yang menjadi penyebab virus corona dan bisa dengan izin Allah Ta'ala menularkannya kepada manusia. Ditemukan ada 4 binatang yang bisa menularkan virus corona dengan izin Allah Ta'ala ke manusia, ya, dan 4 hewan tersebut, yang pertama ternyata diantaranya adalah unta. Dikatakan dalam artikel di IDN Times, di Arab Saudi unta menularkan virus corona ke manusia yang menyebabkan terjadinya ketika itu penyakit yang disebut, kalau singkatannya MERS kalau di kita disingkatnya, tapi kalau panjangnya adalah Middle East Respiratory Syndrome. Ya, virus corona yang di sini disebut MERS, ya. Ini disebut MERS-CoV, ya. Corona juga, tapi mungkin beda dengan corona yang sekarang, tapi jenisnya corona juga. Ini salah satu jenis virus yang menyerang populasi manusia melalui kontak langsung atau tidak langsung.
Tapi kita mungkin tidak tahu atau lupa karena mungkin sedikitnya ketika itu, tapi ternyata telah menewaskan ketika itu 858 orang. Dan ditemukan sejak tahun 2012. Maka ternyata kalau kita tahu ini, tidak heran ketika Syekh Abdurrahman bin Sa'ad Asy-Syafri beliau menuliskan artikel tersebut, ta'un corona, ya, virus corona. Kemudian yang kedua musang. Pada tahun 2003 ternyata terdapat salah satu jenis virus corona yang ditularkan oleh musang di Tiongkok. Nah, ini sudah 2003. Mungkin saja tidak seganas sekarang dan tidak semasif sekarang. Ya, jadi membunuh ketika itu sekitar 700 orang di dunia. Dan penyebaran ketika itu virus tersebut kisaran 2002 sampai pertengahan 2004. Ya, kita nggak nyadar ketika itu ya. Karena internet age itu Indonesia baru mulai bangkit tahun-tahun sekian itu 2002 2003 ya. Itu pun masih main Friendster kita ya. Masih di warnet, nggak ngerti hal-hal kayak gini ya. Kemudian yang ketiga binatangnya adalah ular. Ular. Dilansir oleh CNN, beberapa peneliti dari Tiongkok dan UK berasumsi bahwa ular merupakan hewan yang menyebarkan 2019 COV, yaitu Corona 2019 ini. Hal tersebut ya ada penyebabnya, riset mereka lah. Jadi diduga ular juga menjadi, dan ular yang menjadi penyebab atau dengan izin Allah Ta'ala menularkan virus ini ada dua macam, yaitu ular jenis krait dan ular jenis kobra. Ya, dan ular jenis krait dan kobra ini merupakan di antara makanan yang lezat bagi banyak orang Tiongkok dan Cina dan orang-orang kafir. Ya, ular itu yang paling banyak dikonsumsi kobra dan sanca, piton, sanca. Itu karena mereka paling enak dagingnya dan paling banyak populasinya dari umumnya ular. Kemudian yang bisa menyebabkan penyakit ini, yaitu virus ini, yaitu kobra dan krait. Ya, Anda cuma lumayan paham dalam dunia perularan sebenarnya. Jadi ada kobra dan ada krait. Krait itu kalau di bahasa kita ular belang dan ular weling. Dia yang warna kuning hitam atau yang warna hitam putih. Belang-belang biasa di sawah banyak. Ya, biasanya malam-malam keluar. Kalau ganasnya malam, kalau siang dia nggak ganas. Nah, ular ini berbisa tinggi. Dan juga bisanya lebih tinggi daripada bisa kobra. Dan dia mematikannya dengan cara apa? Ketika digigit, maka orang nggak sadar ada apa, maksudnya nggak keras ada penyakit, tiba-tiba ngantuk, mati. Seperti itu. Ya, sebagaimana beberapa pekan lalu atau hari lalu ada seorang satpam di komplek di suatu daerah di lupa Tangerang atau mana, itu berusaha untuk ada ular krait ini, ular belang ini. Ya, kemudian dia berusaha untuk mengambil, dia main-mainin, kemudian tergigit dan mati dalam keadaan seperti tadi, lemas, ngantuk, mati, kayak gitu. Nah, ini dua ular ini, kobra dan krait atau ular belang atau weling, ini di antara dua ular yang tertinggi bisanya dan menyebarkan virus ini, dan ular-ular ini yang disukai oleh orang-orang seperti mereka. Dimakanlah dan kemudian terjadilah virus ini kemudian ya, dengan izin Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat kelelawar, dan ini yang paling masyhur. Dari peneliti dari orang Cina sendiri menyatakan bahwasanya 96% gen virus Corona 2019 ini ya terdapat pada kelelawar, disebabkan oleh kelelawar. Taib. Dari semua binatang tersebut jemaah sekalian ya, unta yang halal, taib. Unta yang halal, dan itu pun tidak begitu dikenal. Dan Syekh Abdurrahman Asy-Syafri tadi, beliau berusaha membenahi pikiran manusia mengenai masalah ta'un corona ini, virus corona ini, yang ketika terjadi itu di tanah Arab, virus corona terjadi, mulai kemudian media-media cetak ataupun terbit ataupun mungkin internet menyebarkan kalimat-kalimat seperti bahwasanya virus itu bisa membunuh. Kemudian kalimat bahwa mereka bertatayur, yaitu menganggap adanya nasib sial pada unta. Di sini kita mulai jemaah sekalian bahwasanya hal-hal seperti ini, adanya wabah seperti ini, itu kita harus mengikatnya dengan masalah akidah yang benar dan juga takdir yang benar. Masalah takdir. Tidak mungkin hal-hal seperti ini di luar konteks takdir, melainkan semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan adanya takdir, Allah mentakdirkan, dan dari takdir itu Allah jadikan adanya sebab.
Seperti binatang-binatang tadi yang kalau dikonsumsi ya mungkin dengan kadar tertentu atau bagaimana terserah Allah Ta'ala mentakdirkan kemudian adanya terjadinya penyakit. Masalahnya sekarang pemberitaan yang bertubi-tubi tentang virus corona ini, dan belakangan kemudian beberapa orang WNI Indonesia dievakuasi menuju ke daerah Pulau Natuna ya untuk diriset ya dan dibersihkan kalau ada misalnya sesuatu yang terjangkit dan seseorang yang terjangkit di treatment, kemudian kalau misalnya udah membaik bisa dipulangkan ke Indonesia, dan beberapa WNI juga alhamdulillah dipulangkan ke Indonesia. Tapi Islam memiliki manhaj dan memiliki sikap dalam masalah seperti ini jemaah sekalian. Bukan berarti Islam itu tidak tahu apa-apa tentang masalah ini, melainkan Islam mengkaitkan kemudian dengan akidah yang benar dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Di sini jemaah sekalian, apa yang terjadi pada umat manusia sekarang itu bisa kita pelajari dan telaah lembaran-lembaran di Bani Israel zaman dulu. Baik virus di Wuhan ataupun virus Wuhan itu sendiri, yaitu hubbud dunya, cinta dunia dan benci mati. Itu semua ada pada kalangan Bani Israel ketika itu. Kata Nabi SAW dalam hadis Usama bin Zaid, beliau SAW bersabda, "At-ta'unu rijsun ursila ala ta'ifatin min Bani Israel." Ta'un ya virus, wabah semacam ini, virus semacam ini yang mematikan adalah suatu rijs, suatu hal yang menjijikan, kotoran dan semisal itu. Ursila berarti diutus, berarti ada pengutusnya, gitu loh. Berarti ada pengutusnya. Dan saya tidak membicarakan konspirasi Yahudi sekarang, enggak, saya enggak ngomong gitu. Tapi ya siapa yang mengutus, itu Allah Ta'ala yang mentakdirkan itu terjadi. Diutus ala ta'ifah, menimpa sekelompok dari kalangan Bani Israel. Jadi tidak semuanya, sekelompok dari kalangan Bani Israel, au ala man kana qablakum, atau atas orang-orang sebelum kalian wahai para sahabat, yaitu orang-orang terdahulu. Ya, fa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdumu alaih. Kalau misalnya kalian mendengar tentang virus tersebut, ta'un, ya, tentang virus tersebut yang bisa menghancurkan manusia, ada di suatu letak di bumi, maka jangan kamu datang ke tempat tersebut. Ini manhaj pertama. Antum di luar jangan masuk. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha. Adapun kalau misalnya virus tersebut menjangkiti di suatu daerah dan antum ada di situ, fala takhruju firaran minhu, maka jangan kalian keluar dari daerah tersebut. Nah, ini larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin larangan ini kalau misalnya mau kemudian direfleksikan ke sekarang, bagaimana kita mengevakuasi dan menyelamatkan warga negara Indonesia dan pemerintah mencanangkan itu, alhamdulillah. Lalu apakah itu bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebentar dulu, sebelum kita memfinalkan itu bertentangan atau tidak, kita perhatikan maslahat madarat. Karena Nabi SAW di sini memperhatikan maslahat dan madarat. Kenapa Nabi melarang? Karena kalau kalian ada di sana, kalian bisa saja walaupun nggak kena, bisa membawa virus tersebut. Bisa saja dengan hal lain, dengan cara yang Allah Ta'ala takdirkan. Maka syariat menetapkan yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan ke dalam. Terus gimana? Baik, ternyata sekarang dicanangkan sebagian dari pihak, sebagai pemerintah mencanangkan WNI ada yang ke Indonesia, ada yang ke Pulau Natuna terlebih dahulu. Tapi yang terpenting harus ada treatment. Kalaupun ia dilakukan karena menyelamatkan dan permintaan keluarga, dan yang rajihnya adalah keselamatan, maka harus dilakukan evakuasi yang betul-betul detail sehingga tidak terjadi apa yang tidak diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Ya, dan kalau terjadi ternyata yang tidak diinginkan, yaitu tanggung jawab waliul amri, baik di dunia ataupun di akhirat. Maka di sini jemaah sekalian rahimakumullah, ketakutan menimpa sebagian orang. Ya. Ada tanya kepada antum takut nggak ikhwan? Masih sekarang hidup antum tetap tenang nggak ternyata? Ada nggak rasa takut nanti antum jangan ke pasar minggu, pasar tuh, karena di Wuhan itu gara-gara di pasar tuh, ya. Penyebabnya di pasar kan, pasar binatang, ya kan? Antum takut gitu nggak, sampai gitu nggak? Enggak usah. Tapi nggak usah ke Wuhan juga. Wah, takut ke Wuhan, siapa takut? Nggak gitu juga, karena Rasulullah melarang gitu loh. Ya. Tapi sebagian pemberitaan membuat sebagian orang tuh merasa dikit-dikit, wah hati-hati, dikit-dikit hati-hati.
Sampai ada pertanyaan ke Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah. Ada pertanyaan ke Syekh Shalih Al Fauzan. Ana mendengar di YouTube, kemudian ana cari, alhamdulillah ketemu. Syekh Shalih Al Fauzan ditanya. Yang sepertinya ketika itu memang terjadi adanya virus corona di daerah Arab. Maka ditanyalah Syekh Shalih Al Fauzan, "Ya Syekh, bagaimana jika ada seseorang dia mau umrah tapi mengurungkan niatnya untuk umrah disebabkan khawatir, kan namanya umrah kan ini percampuran manusia, khawatir terjadi apa? Terjangkiti apa? Virus corona itu." Maka kata Syekh Shalih Fauzan, dan ditanya apakah ini termasuk apa? Dha'ful iman, lemah iman? Kata Syekh Shalih Fauzan, ini termasuk dha'ful iman, ini termasuk lemahnya iman. Yaitu dia merasa dia menghalangi dirinya untuk umrah hanya karena ada kabar sebagian orang di daerah Arab itu terjangkiti corona. Dan umrah ibadah yang agung jemaah sekalian. Ini termasuk lemahnya iman, kecuali ketika memang riset menyatakan dan pemerintah menegaskan tidak boleh ke sana karena keadaan tidak memungkinkan, maka itu silahkan. Tapi jangan sampai hanya dengar kabar seperti itu antum tidak beribadah. Yang tadinya niatan baik-baik untuk ibadah terhalang gara-gara kabar tersebut. Yang buktinya kemudian beribu-ribu, ratusan ribu orang umrah tidak ada yang kena, alhamdulillah. Nggak ada yang kena. Tapi sekarang bagaimana dengan sekarang nih jemaah sekalian? Antum mau kemana-mana, dinas kemana-mana. Wah, kalau di bandara hati-hati, nanti ada virus ini, virus ini. Ini ketakutan dan ini kelemahan dalam beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tawakal ala Allah Azza wa Jalla. Kita harus tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini lihat, kita menuju ke hadis Aisyah. Tadi kan kita sudah hadis Usama bin Zaid, sekarang hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW tentang ta'un, tentang virus. Maka kemudian Nabi berkata, mengabarkan kepada Aisyah, annahu azabun yab'athuhu Allahu ala man yasha, bahwasanya virus seperti ini adalah azab yang Allah Ta'ala utus atas siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Berarti ta'un atau virus seperti ini itu azab jemaah sekalian, azab. Ya, azab. Dan ini menimpa negeri yang selama ini diagung-agungkan secara produktivitas teknologi oleh sebagian pihak dan mungkin kita, karena produktivitas mereka dan kinerja mereka luar biasa memang. Tapi lihat sekarang melemah. Lihat, kalau Allah Ta'ala ingin melemahkan suatu kaum, gampang bagi Allah. Padahal cuma satu virus corona, kelas salah. Sampai kota Wuhan lumpuh total, transportasi nggak ada, supermarket tutup, orang nggak ada yang keluar kecuali mungkin polisi, dan itu pun untuk apa? Untuk pengamanan dan seterusnya. Lihat, ketakutan di mana-mana jemaah sekalian, terutama orang-orang kafir, karena mereka nggak punya apa-apa kecuali dunia, sedangkan kita orang Muslim punya Allah Azza wa Jalla. Betapa menenangkannya Islam jemaah sekalian. Ini bukan karena saya ngomong gini karena lagi di Jagakarsa. Ini mana? Bukan karena saya lagi di Tanjung Mas, bukan. Karena saya ada di bumi, kita di bumi Allah yang luas, yang mana Allah mengurusi setiap makhluknya di bumi. Maka kemudian kata Nabi SAW, ketika beliau katakan itu adalah azab atas kaum yang Allah kehendaki untuk kena azab tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin, dan bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan wabah tersebut adalah rahmat bagi kaum mukminin. Loh, gimana tuh gimana? Direfleksikan ke sekarang, ta'un corona, ya, Allah jadikan itu azab untuk sebagian kaum, dan Allah jadikan itu sebagai rahmat untuk kaum mukminin. Bagaimana? Laisa min ahadin yaqa'ut ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithla ajri syahidin. Ini lihat nih manhajnya seorang muslim nih. Tidaklah seorang muslim, seorang pun dari muslim yang terkena virus seperti ini kemudian dia menetap di negeri tersebut sabiran, dengan sabar, muhtasiban, nyari pahala dari Allah, sambil ya'lam, mengetahui, annahu la
yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Sambil mengilmui dengan akidahnya bahwa tidak akan ini menimpa dirinya kecuali apa yang telah Allah tentukan pada dirinya. Kecuali lahu mithlu ajri syahid, kecuali dia akan mendapatkan ganjaran seperti seorang syuhada. Ganjaran orang yang syahid kalau dia mati dengan virus tersebut, mati dalam keadaan akidahnya kuat lillahi ta'ala, sabar nyari pahala, dia wafat seperti wafatnya seorang syahid. Ganjarannya jemaah sekalian. Apa ganjaran syahid? Ganjaran syahid apa, Pak? Surga. Dan di kuburnya orang yang syahid, jemaah sekalian, kalau ganjarannya seperti syahid, orang yang syahid itu tidak mendapatkan fitnah kubur. Langsung nikmat kubur, surga insyaallah. Kecuali kalau dia punya utang, ini repot ya. Udah penyakitan, punya utang, nah ini repot ini. Ya makanya bayar utang dulu, ya, baru penyakitan gitu. Ya enggak juga, kalau bisa enggak punya utang, enggak penyakitan insyaallah semuanya isinya. Begitu jemaah sekalian. Itu Islam. Menenangkan enggak ikhwan? Menenangkan. Mana ada sekarang media yang ngomong kayak gitu? Enggak ada media ngomong kayak gitu. Media semua yang bicarakan adalah nominal korban, nominal yang mati, nominal yang diungsikan. Itu kerjanya media sekarang. Karena mereka nggak punya agama media itu. Seandainya media kemudian membalutkan dengan akidah Islamiyah yang benar, mereka kan banyak-banyak mengatakan insyaallah, la haula wala quwata illa billah. Mereka akan minta tolong pada Allah. Mereka akan menyatakan hadis-hadis seperti ini, sehingga nggak menimbulkan ketakutan berlebihan pada sebagian pihak jemaah sekalian. Nah di sini ya ikhwah, ya masalah adwa, masalah virus yang seperti ini harus direnungkan bahwa saya tidak mungkin terjadi kecuali atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus betul-betul di hati kita betul-betul. Karena apa yang menimpa manusia, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Ini harus betul-betul dipatrikan. Pertama, ini takdir Allah. Kedua, tidaklah seseorang tertimpa keburukan melainkan itu efek dari dosanya dia. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik." Dan tidaklah dan apa yang menimpamu dari keburukan, maka itu dari dirimu sumbernya sebenarnya. Apakah kemudian negeri China dan orang-orang di Wuhan, khususnya di kota Wuhan di provinsi apa saya lupa namanya. Ya, provinsi itulah pokoknya ya. Susah juga ngomonginnya ya, karena bukan kayak kita bahasanya. Nah, provinsi di kota tersebut mereka kita tahu ya, negeri tersebut ya mereka agamanya apa antum tahu? Mungkin nggak ada agama bahkan ya. Nah, ketika mereka merasakan itu negeri tersebut, apakah mereka mentazkiyatun nufus? Mengoreksi diri mereka? Sementara kata Allah Ta'ala, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apa yang menimpamu dari keburukan itu dari dirimu, dari dosa berarti. Sebenarnya dari dosa. Betapa banyak perjudian di sana. Dan apakah orang-orang mereka ini di negeri tersebut ngerti halal haram? Boro-boro binatang dimakan semuanya jemaah sekalian. Bahkan anda pernah melihat di videonya orang Cina memakan tikus yang belum dimasak. Tikus ini loh, tikus werok Pak. Bukan tikus nyinying, bukan. Tikus werok kan beda itu ya. Kalau tikus werok kan akbar dia ya. Kalau tikus nyinying kan yang kecil, yang Mickey Mouse Jerry itu ya. Yang ya itu mah nggak kenyang dimakan juga ya. Ini tikus werok Pak, yang kadang-kadang ada buduk gitu tikusnya, dimakan mulai dari kepala lagi makannya itu. Ya saya lihat orang Cina yang makan gitu dan seterusnya. Jadi sembarangan makan gitu loh. Alhamdulillah atas kenikmatan Islam loh Pak ya. Ya jadi karena dosa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa yang menimpamu dari musibah itu sebabnya adalah tangan-tangan kalian, ulah tangan kalian, perbuatan kalian, dan Allah memaafkan pihak yang banyak atau dosa yang banyak. Allah maafkan, itu masih Allah maafkan loh. Kalau semua dosa tidak Allah maafkan, udah selesai kita sekarang, udah garis finish, sudah mati sudah kita sekarang. Saking banyaknya dosa kita dan efek dari setiap dosa itu kalau Allah Ta'ala berikan kepada kita, udah habis kita sekarang. Saking besarnya dosa kita jemaah sekalian. Ya. Nah, tapi manusia itu ya kebanyakan mereka enggak kembali ke Allah Ta'ala, baik senang maupun susah. Ya, orang kalau susah aja enggak kembali ke Allah, apalagi kalau senang. Pas susah bingung, pas senang lupa daratan. Itu manusia banyak seperti itu.
Maka jemaah sekalian rahimakumullah, kita sebagai muslim harus memiliki pegangan ketika kita didera berita-berita seperti ini yang alhamdulillah tidak sampai ke negeri kita, ya, tidak sampai ke daerah kita. Allah berikan kita keamanan, alhamdulillah. Tapi perlu kita punya akidah akan masalah ini jemaah sekalian. Jangan seperti orang-orang kafir yang ketika mereka menghadapi musibah mereka nggak tahu harus mencurahkan perasaan kemana. Mereka nggak tahu bagaimana caranya tawakal karena mereka nggak punya konsep ketuhanan yang benar. Mereka nggak punya konsep takdir yang benar. Tapi kaum muslimin mereka harus tetap tenang dan kembalikan perkara kepada Allah seraya mereka beristighfar minta ampun pada Allah Ta'ala. Maka kalau Allah Ta'ala berkehendak tadi kata Nabi SAW, kalaupun kita kena kemudian kita tetap stay di tempat kita, sabiran muhtasiban, sabar dan nyari pahala. Sabar dan nyari pahala, kemudian mencari ilmu, mengilmui bahwasanya apa yang terjadi pada dirinya itu yang termaktub dari takdir Allah Ta'ala. Maka kalaupun dia mati dalam keadaan seperti itu, dia mati ganjaran seperti ganjaran orang yang syahid tanpa harus perang melawan orang kafir. Ajib, itu janji dari Rasulullah SAW. Rasulullah tidak mungkin menjanjikan yang gaib seperti ini kecuali Allah telah memerintahkannya untuk menyampaikannya kepada kaum muslimin. Tapi ada enggak janji tersebut kepada orang kafir? Enggak ada. Maka beruntunglah jemaah sekalian menjadi orang Islam. Sakit ataupun sehat, antum nikmat dengan Islam. Sehat, nikmat dengan Islam. Sakit, diganjari pahala. Iya. Betapa adanya kita yang sakit jemaah sekalian, baik yang berusia tua ataupun yang muda, sakit kronis, sakit tahunan atau sakit ya sering sakit misalnya. Apakah di sakitnya dia sabar dan mencari pahala dari itu? Antum ketika misalnya sakit gigi jemaah sekalian, nggak enak sakit gigi itu. Padahal cuma satu gigi doang, tapi nggak enak. Tapi coba dengan itu sabar, ya sambil ikhtiar minum obat, sabar dan cari pahala di situ. Allah Ta'ala akan memurahkan pahala buat antum sekalian. Enak dalam Islam itu. Nah sekarang apa kaitannya dengan wahan? Kita masih ada waktu 10 menit. Yang ada amanah silakan untuk menanyakan amanahnya. Penyakit wahan. Nah di sini penyakit wahan yang juga menimpa Bani Israel. Yang menimpa Bani Israel dulu pernah terjadi virus, terjadi menghancurkan orang-orang. Iya. Sekarang pernah terjadi juga di zaman Bani Israel penyakit wahan juga terjadi. Sekarang juga terjadi. Bahkan sekarang ya masif sekali terjadinya jemaah dan mungkin ada pada diri kita. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Tauban? Yushakul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha, yaitu umat-umat, bangsa-bangsa mengerubuti kalian wahai kaum muslimin sebagaimana binatang-binatang buas yang sedang lapar itu sedang mengerubuti qas'ah. Qas'ah itu nampan, ya. Jadi kayak kita kalau misalnya makan nasi biryani, ya, nasi kebuli gitu kan, ya, bulat, banyak, ayamnya seberapa, daging banyak gitu kan. Ada 5 orang rebutin, wah itu makan lagi. Ini siang-siang lagi saya ngomong kayak gini, siang-siang lagi ya, gimana gitu rasanya. Tolong panitia lah besok-besok ya, mohon pengertiannya gitu kan, ya. Nah makan seperti itu masya Allah, itu gimana kan caplok-caplok pak, malah lapar lagi gitu kan, caplok-caplok ya. Seperti itu. Jadi kaum muslimin itu ibarat apa yang ada di nampan ini, dan mangsa-mangsa ini ibarat raksasa-raksasa yang siap mencomot. Maka kemudian di antara sahabat ada yang memikirkan itu dan membayangkan dan bertanya, wa min qillatin inahnu yawma idzin ya Rasulullah, kita tuh dibegitukan, dikerubutin kayak gitu. Apakah itu karena kita saat itu sedang sedikit ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, bal antum yawma idzin katsir. Justru ketika itu kalian tuh banyak banget. Kita katakanlah di sini sekarang umat muslim agama terbesar kedua ya di dunia ya. Yang pertama maksudnya yang paling banyak pengikutnya ya. Ya atau tidak Pak? Yang paling pertama apa? Kristen ya, dengan pecahannya masing-masing, ada Kristen Katolik, Protestan, Ortodoks dan terserah mereka lah gitu ya. Tapi Islam dinominalkan yang kedua, ranking kedua dari segi banyaknya pemeluknya di bumi ini.
di bumi tok ya. Tapi kalau digabungkan dengan malaikat, paling banyak ya, kan? Ya alhamdulillah ya. Ya iyalah. Ya gitu. Alhamdulillah kita sebenarnya paling banyak, Pak. Ya, tapi kita ngomongin manusia aja, nggak usah ke alam lain ya. Jadi, apakah ketika itu kita sedang sedikit ya Rasulullah kaum muslimin? Enggak, justru kalian banyak ketika itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Tetapi kalian itu ketika itu ghusa itu buih-buih. Buih-buih. Kalian tuh waktu itu saat itu jadi buih ka ghutha'is sail, seperti buihnya sail. Sail itu adalah air yang mengalir karena banjir, sail mengalir gitu. Dan kalau ngalir banjir tuh biasanya kan kenceng, Pak. Ya, dan itu antum lihat buih, ya buih kalau misal di ember habis cuci ya, kita habis nyuci kan pakai deterjen, kocok sedikit kemudian buihnya banyak tuh. Antum akan melihat itu buih agak lama mendekamnya kan, lama. Dia kan perlahan tes gitu, perlahan gitu. Sejam udah habis tinggal air doang. Baik, sekarang bagaimana kalau misalnya buihnya di sail, yaitu di apa? Air yang mengalir. Lebih cepat mana netasnya? Yang di aliran, Pak. Coba kalau ada di aliran ada buih. Ya baru ngalir sedikit, gerak sedikit udah netas. Gitu. Ya, jadi lemah sekali. Ini buih yang ada di aliran air itu lemah sekali, cepat netasnya. Ibaratnya kita itu cepat apa? Cepat apa ya namanya? Cepat buyar, cepat hancurnya gitu loh. Lemah banget. Ya lemah banget. Udah gitu kan namanya aliran air seperti itu yang berbuih, berbusa ya. Itu biasanya kan ngebawa kotoran-kotoran. Coba aliran air banjir ya. Itu biasanya kan apa aja dibawa, diboyong, ranting, kotoran, sampah, bangkai, semuanya dibawa. Umat sekarang kalau seperti ini kondisinya seperti apa? Semua berita dihabok, semua keburukan dibawa dan seterusnya, campur aduk. Wibawanya hilang. Kata Nabi SAW, "Wa yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabbata minkum." Allah akan mencabut dari dada-dada musuh-musuh kalian, yaitu karisma kalian itu enggak ada lagi di hati mereka. Enggak ada. Ya. Kenapa Pak sebabnya Pak? Coba sekarang ada contoh Pak. Ada salah satu orang ikhwan ya, ngobrol, cerita dia. Waktu itu saya lagi jalan naik motor, kata ikhwan. Naik pakai helm full face ya. Kemudian salah gitu nyenggol mobil salah satu jemaat gereja yang baru pulang dari ibadahnya. Ya salah kan? Teriak-teriak itu yang di dalam mobil, satu keluarga teriak-teriak, wow, ya gitu kan. Ya orang nggak terima gitu kan, disenggol mobilnya sama motor. Langsung dia kemudian meminggirkan motornya, turun dari motor, kemudian tadi yang teriak-teriak, kemudian dia buka helm full face-nya, dibuka, kelihatan wajahnya. Langsung ketika melihat wajahnya, orang yang di dalam mobil satu keluarga langsung panik mereka. Dan ibunya langsung bilang, udah nggak usah, jalan aja udah nggak usah berurusan gitu. Langsung ketakutan, nggak ngomong apa-apa, langsung padahal dia ini ikhwan kita ini mau apa? Mau minta maaf. Pada takut duluan gitu. Ada apa ikhwan? Jenggotan, buka jenggot. Udah nggak usah. Padahal tadi teriak-teriak, sini lo gitu kan. Pas buka, waduh, ya, ada jenggotnya, waduh, kabur langsung. Bener-bener hak cerita. Dan juga murid anak-anak murid dari Surabaya, orang Surabaya, dia sekarang doktoral di Belanda. Waktu itu dia ikut dengan beberapa ustadz di Jawa Barat, ya, lagi pergi kemana gitu, atau Jawa Timur atau Jawa Barat lupa lah, ya, itu tanggal 25 Desember itu. Atau atau ulang tahun baru atau gimana, pokoknya perayaan orang-orang seperti itulah. Ya ini beliau bersama ustadz-ustadz gitu kan, naik mobil biasa dari mana gitu, tengah malam, lapar mereka, mau makan di suatu restoran. Nah restoran itu ternyata sedang ada pesta tahun baru atau apa Natalan gitulah, anda lupa. Ya. Itu pernak-pernik lampu semuanya, pokoknya Kristen banget lah pokoknya. Ya ini ustadz-ustadz ini nggak tahu kalau mereka mau ini restoran Kristen atau apa, nggak tahu kan, yang penting kan ada restoran masuk gitu. Udah
Nah, turun dari mobil, yang turun dari mobilnya kayak beliau-beliau ini nih, ya, pakai gamis, jenggot. Nah ini kan masya Allah keluar satu biji aja udah gentar orang ya. Ini keluar 5 ekor, masya Allah gitu. Ya, mohon maaf ya panitia. Makanya nasi biryani dong, gitu kan? Hah? Iya insyaallah. Itu keluar banyak beberapa orang itu. Baru keluar ikhwan. Itu langsung dimatiin satu restoran. Langsung itu orang-orang semua yang di situ kabur semua. Ini cerita hak beneran, kabur semua. Satu gelomboran itu kabur, satu restoran kabur semuanya. Jalan datang ngelihat orang-orang pada kabur. Ada apaan Pak? Gitu kan? Iya. Bingung Ustaz ini. Yang keluar yang seperti beliau gimana? Iya, jenggotan dan seterusnya, pakai ini, ya masya Allah, langsung ketakutan jemaah sekalian. Di sini Anda bukan berarti masalah dress code dan semisalnya. Sebenarnya dalam Islam dibebaskan selama tidak melanggar syariat Allah. Ya mau, yang penting tidak menutup aurat. Anda sendiri kan antum lihat pakai batik, ya. Anda nusantara banget kan antum lihat ya. Enggak masalah, enggak, maksudnya di sini adalah misalnya jenggot, antum menumbuhkan syariat Allah Ta'ala di tengah masyarakat, itu bagus sekali. Orang-orang mereka tuh bakal merasa antum berwibawa jemaah sekalian. Kalau misalnya antum menghidupkan syariat Allah Azza wa Jalla, berwibawa antum beneran. Itu terjadi di Indonesia. Coba terjadi di Indonesia. Nah, ketika kita melaksanakan syariat Allah, wibawa kita masya Allah di depan mereka. Kemudian kalau misalnya kita seperti buih-buih itu, pertama wibawa kita hilang di dada mereka. Wala yaqdhifannallahu fi qulubikum alwahn. Dan ketika itu apa yang terjadi memang? Yang terjadi adalah Allah Ta'ala melemparkan ke kalbu kalian penyakit wahn. Yaitu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci mati. Tapi siapa di antara kita yang suka mati, ikhwan? Maksudnya benci mati di sini, kita semua benci mati. Tapi apa yang dimaksud benci terhadap kematian di sini? Itu seseorang enggak mau mati saking dia tuh pengen menikmati dunia. Sekarang kita membenci mati bukan karena apa? Karena fitrah kita memang ngeri kematian itu. Wajar Pak. Kalau siapa di antara sampean di sini yang suka mati, ayo sok silahkan mati aja sekarang. Ya nggak napas, diem gitu, nggak bakal pasti napas juga kan? Atau menikam tubuhnya, pasti nggak suka dengan kematian. Itu wajar, itu wajar. Tetapi yang dimaksud benci mati di sinilah saking cintanya dia akan dunia. Kalau dia mati nanti, kalau mati saya nggak bisa makan ricis dong, gitu. Ya, kalau mati saya nggak bisa punya rumah, nanti saya belum rumah, jangan mati dulu lah, saya baru satu istrinya. Nah ini kayak gini nih, kayak gini nih, ya. Jadi kalau benci mati fitrah itu nggak masalah Pak. Ya buktinya kita naik motor selalu kan kita kalau ada orang ini selalu kita menghindar kan? Iya, kalau kita suka mati, ada orang mau nabrak, ayo sok tabrak gitu kan? Enggak. Semua dari kita benci mati, fitrah Pak. Semua fitrah, ya fitrah. Maka yang dimaksud benci mati di sini adalah saking cintanya akan dunia. Tanda-tanda cinta kita, cintanya seseorang akan dunia, dia lupa akan akhirat dan tidak peduli halal dan haram. Yang seperti ini yang menjangkiti banyak dari kaum muslimin yang semoga Allah sembuhkan. Karena virus ini, wahn ini malah lebih berbahaya karena penyerangannya ke jantung yang sifatnya ma'nawi, yang itu masuk ke masalah iman dan akidah. Yang itu nanti akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Orang kalau kena virus corona tapi dia sabar dan nyari pahala daripada Allah, dia mati syahid, mati dalam keadaan berpahala sebagai pahala syahid, itu kan enak Pak. Akhiratnya enak. Tapi orang kalau kena virus wahn ini, dia memang matinya kelihatannya sehat, nggak punya penyakit apa, tapi hatinya itu dia pengen dunia, maka di akhirat nanti dia terhinakan. Jadi lebih mana? Ya sebenarnya semua yang terbaik adalah Allah menjadikan hayat kita, hidup kita enak dunia dan enak di akhirat. Dan saya berharap Allah Subhanahu wa taala merahmati anak dan juga bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang husnul khatimah dan menjadikan akhirat kita akhirat yang dipermudah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.